Namanya Chen Yong, seorang pria yang menjual kembali minyak India. Terlihat bahwa dia tidak punya uang, bisnisnya tidak bagus, dia bahkan tidak bisa membayar sewa. Ayahnya lumpuh di tempat tidur. Chen Yong tidak bisa membawa ayahnya ke rumah sakit. Dia hampir tidak mampu untuk tinggal di panti jompo. Rumah tangganya tidak dapat dipertahankan. Mantan istrinya menikah dengan orang kaya, dan dia ingin merawat putranya. Chen Yong sangat tidak setuju untuk bertengkar dengan mantan istrinya. Tetapi mantan istrinya memandang rendah dia dan mencibirnya. "Kamu bukan laki-laki di mataku, kamu benar-benar pecundang." Ketika seseorang mencapai usia paruh baya, sulit untuk bergerak sedikit pun tanpa uang. Tidak ada yang dapat dia lakukan dalam hidup. Hampir menyerah pada diriku sendiri. Meski begitu, Chen Yong masih beruntung, setidaknya memiliki tubuh yang sehat. Namanya Lu Yi, seorang pria miskin yang terseret oleh penyakit itu. Dia menderita leukemia mielogenous kronis, penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan hanya dapat dipertahankan dengan obat. Hanya dengan minum obat secara terus-menerus, Lu Yi dapat menggertakkan giginya dan bertahan. Tunggu sampai putrinya yang baru lahir memanggil ayahnya. Tetapi dia adalah orang miskin, dan dia tidak mampu membeli obat. Obat yang paling efektif untuk mengobati leukemia mielogenous kronis disebut Glenin. Obat asli yang diimpor harganya 40.000 yuan per botol. Kebanyakan pasien tidak dapat meminumnya bahkan jika mereka kehilangan kekayaan. Beberapa tahun hidup dan mati terkadang hanya berjarak sebotol obat. Jika Anda tidak mampu membeli obat, ketika kondisi Anda tiba-tiba berubah, Anda hanya bisa menunggu untuk kesakitan dan kehilangan nyawa. Setelah mendengarkan dihenan selama sehari, Lu Yi menemui Chen Yong. Memintanya untuk membantu membawakan Glenin tiruan dari India. Obat bajakan India memiliki efek yang hampir sama. Tetapi harga satu botol hanya 2.000 yuan, yang 20 kali lebih murah. Chen Yong tidak setuju untuk mengatakan bahwa penyelundupan narkoba itu ilegal, dan dia akan masuk penjara jika tertangkap. Tapi Lu Yi tidak menyerah, dan meninggalkan telepon untuk Chen Yong sebelum pergi, berharap dia akan memikirkannya. Setelah itu, nasib buruk segera menimpa Chen Yong. Ayahnya jatuh di panti jompo dan sakit kritis dan membutuhkan 80.000 yuan untuk operasi untuk menyelamatkan hidupnya. Chen Yong memohon tetapi menolak untuk membayar, dan dokter tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, Chen Yong menelepon Lu Yi, dan dia berjanji akan pergi ke India dan membawa kembali obatnya. Dia menemukan pabrik obat generik Glenin di India dan mengupayakan agen eksklusif di Cina. Harga pabrik Glenin di India hanya 500 yuan per botol. Jika Anda membawanya kembali ke Cina dan menjualnya seharga 5.000 yuan, Anda akan mendapat untung 10 kali lipat. Chen Yong merasakan peluang bisnis yang sangat besar. "Saya tidak ingin menjadi penyelamat, saya ingin menghasilkan uang." Tetapi proses penjualan obat tidak lancar. Chen Yong dan Lu Yi mengambil sebuah kotak, dan ingin menjualnya kepada pasien secara pribadi. Dalam keputusasaan, Lu Yi menemukan pemimpin kelompok pasien, Si Hui. Seorang penari di klub malam, yang putrinya juga menderita penyakit ini. Chen Yong membujuknya untuk memanggil semua pemimpin kelompok pasien di Shanghai. Melalui mereka terhubung ke semua pasien leukemia mielogenous kronis di Shanghai. Meskipun harga yang diberikan oleh Chen Yong tidak murah, tetapi dibandingkan dengan harga obat setinggi langit 40.000 yuan sebotol, Chen Yong adalah satu-satunya penyelamat yang dapat mereka pegang. Chen Yong dan Lu Yi sering mengendarai van di tengah malam untuk membagikan obat-obatan kepada pasien. Pasien datang berkelompok untuk mendapatkan obat-obatan untuk menyelamatkan hidup mereka. Seorang pemuda tiba-tiba berjalan ke mobil dengan wajah galak, mengambil 3 kotak obat dan melarikan diri. Chen Yong sangat marah dan ingin menyelesaikan dengannya. Tetapi secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa Huang Mao, yang diculik, juga orang miskin. Dia lahir di daerah pedesaan, dan dia takut menyakiti keluarganya ketika dia mendapat penyakit ini. Jadi dia pergi ke kota untuk bekerja sendiri. Chen Yong dan Lu Yi mendekati Huang Mao dan meminta penjelasan. Barulah mereka tahu bahwa Huang Mao kuat, dan jika mereka memberikannya kepada pasien di asrama yang sama. Sebagai orang yang berjuang di lapisan bawah masyarakat, Chen Yong bersimpati dengan Huang Mao. Mengetahui bahwa dia bertindak sembrono, tetapi dengan hati yang baik, dia memutuskan untuk membawanya untuk membantu menjual obat.
God bless you， 代理全是你的了。 Setelah itu, tim terus berkembang dan Chen Yong juga menemukan seorang pendeta yang menderita leukemia untuk menjadi penerjemah baginya. Kemudian berhasil memenangkan agensi eksklusif Glenin di India. Agen adalah milik Anda, bisnis penjualan obat semakin besar, dan obat generik didatangkan dari India dengan muatan truk. Chen Yong kaya, uang kertasnya melimpah, dan pasien memiliki obat. Mengirim ke Chen Yong satu demi satu. Nasib orang telah berubah menjadi lebih baik. Tetapi benih bahaya juga diam-diam ditanam. Penyelundupan narkoba adalah ilegal, dan penyelundupan narkoba bajakan bahkan lebih merupakan kejahatan. Hanya masalah waktu sebelum seseorang tertangkap. Obat palsu semakin banyak dijual, dan perusahaan produksi Glenin menyadari bahwa mereka telah memanggil polisi dan meminta polisi untuk mencari tahu siapa yang menjual obat palsu tersebut. Cao Dui, yang bertugas menangani kasus ini, adalah saudara ipar Chen Yong. Dia mengetahui bahwa Glenin tiruan bukanlah obat yang menyakiti alam. Tetapi obat yang benar-benar dapat menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan manusia. Glenin Jerman dijual dalam modelnya. Obatnya hanya dijual seharga 2.000 yuan, dan pasien segera pergi untuk membelinya. Chen Yong dan kelompoknya tidak tahan lagi dan berkelahi dengan mereka. Setelah itu, Zhang Changlin mengetahui bahwa Chen Yong memiliki saluran untuk meniru Glenin. Lalu memintanya untuk melepaskan saluran tersebut dan memberinya sejumlah besar uang. Sehingga dia tidak lagi harus mengambil risiko. Dia juga mengatakan bahwa Chen Yong akan ditangkap dalam waktu sebentar jika dia menjualnya dengan cara saat ini. Chen Yong berjanji pada Zhang Changlin untuk melaporkan Chen Yong secara langsung ketika dia melihat Chen Yong menolak untuk makan. Sejak itu, Chen Yong terguncang, dia tidak ingin masuk penjara. Jadi dia memutuskan untuk menyerahkan saluran tersebut kepada Zhang Changlin dan membubarkan tim penjualan narkoba. Setelah yang lain mengetahuinya, mereka sangat kecewa dengan Chen Yong. Pergi satu persatu dalam kesedihan dan kemarahan. Setahun kemudian, Chen Yong mengubah dirinya menjadi seorang pengusaha serius yang membuka pabrik tekstil. Tidak memiliki hubungan dengan tim penjualan obat dan pasien CML. Hingga suatu hari, istri Lu Yi menemukan Chen Yong dan memberitahunya bahwa Zhang Changlin telah melarikan diri dan polisi telah menyita semua obatnya. Setelah berhenti minum obat, kondisi Lu Yi semakin memburuk dan ia mencoba bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Chen Yong pergi ke rumah sakit untuk mengunjunginya, dia kehilangan nyawanya dan disiksa oleh penyakitnya. Dia ingin membantu Lu Yi, tapi sudah terlambat. Suatu malam yang damai, Lu Yi melirik istri dan putrinya yang diseret olehnya untuk tidur bersamanya di bangsal, dan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Para pasien datang ke rumah Lu Yi untuk menyatakan belasungkawa mereka. Lorong sempit itu penuh dengan pasien leukemia yang memakai masker. Semua orang tanpa ekspresi, tetapi itu adalah ujian hati nurani bagi Chen Yong. Dia melewati kerumunan dan tidak berani menatap mata mereka. Chen Yong memutuskan untuk bangun lagi dan pergi ke India untuk membeli obat. Di India, dia resmi meninggal untuk pertama kalinya. Di tengah kabut asap, patung berwajah seram itu memegang kepala manusia di tangannya. Pada saat itu, Chen Yong memahami beratnya hidup. Dua dewa, melambangkan kegelapan dan kehancuran yang kejam, tetapi juga kehidupan baru. Chen Yong dengan tegas kembali ke bisnis lamanya menjual obat-obatan. Menolak rambut kuningnya, dan berinisiatif untuk bergegas kembali membantunya yang bertanggung jawab menjual perkumpulan rahasia dan pendeta yang bersatu kembali, tetapi ada satu yang hilang. Kali ini Chen Yong hanya menjual 500 yuan per botol obat, dan pabrik farmasi di India juga ditutup. Obat-obatan yang beredar di pasaran hanya bisa dibeli kembali dari apotek dengan harga eceran 2.000 yuan. Chen Yong memecahkan perahu dan memutuskan untuk mengambil kembali obat terakhir. Lalu menjualnya dengan biaya sendiri atau menjualnya seharga 500 yuan. Bukan untuk menghasilkan uang, tetapi hanya untuk menyelamatkan orang. Saya bukan dewa pengobatan yang mengadaptasi film berdasarkan peristiwa nyata. Dari prototipe Chen Yong adalah Lu Yi, orang pertama yang membeli obat anti kanker.
Dia adalah bos dari perusahaan ekspor pakaian rajut di Wuxi, Provinsi Jiangsu. Pada tahun 2002, dia didiagnosis menderita leukemia mielogenous kronis. Biaya pengobatan dan pengobatan asli yang mahal hampir merepotkan keluarganya. Lu Yi secara tidak sengaja mengetahui bahwa obat generik anti kanker yang diproduksi di India memiliki khasiat yang hampir sama. Namun sebotol harganya 4.000 yuan. Banyak pasien memintanya untuk membantu membeli obat ini. Beberapa bulan kemudian, harga beli obat generik yang dijualnya turun menjadi sekitar 200 yuan per botol. Obat tiruan yang dibeli oleh Lu Yi telah terjual selama hampir 10 tahun. Membuatnya terjangkau bagi ribuan pasien leukemia, tetapi dia sendiri dikenai sanksi. Dalam film tersebut, Chen Yong menjual obat lagi, dan dia diselidiki oleh polisi secara besar-besaran, dan banyak pasien yang meminum obat palsu ditangkap. Tetapi tidak satupun dari mereka melepaskan nama Chen Yong, dan seorang wanita tua berdiri. Dengan gemetar memohon, tolong berhenti mengejar pengobatan India. Saat itu, Chen Yong yang tangguh dan acuh tak acuh melihat seorang pria yang sabar dan kesulitan di balik membeli obat palsu. Antara hukum dan emosi, dia juga menggoyahkan slogan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk memerangi pembajakan, dan tiba-tiba menjadi pucat di depan kehidupan. Chen Yong terus bergerak maju dengan hati-hati. Hendak dilaporkan oleh satpam saat mengangkut barang dengan Huang Mao lagi. Huang Mao melihat polisi, dan reaksi pertamanya adalah melindungi Chen Yong. Tidak membiarkannya masuk penjara. Jadi Huang Mao mengendarai mobil yang penuh dengan obat-obatan palsu dan melaju dengan kecepatan tinggi. Mengalihkan perhatian polisi, dan hendak melarikan diri. Namun sayangnya mengalami kecelakaan mobil. Huang Mao, yang tewas dalam kecelakaan mobil dan tidak pulang selama bertahun-tahun. Mendengarkan topik Chen Yong dan bersiap untuk pulang dengan harapan. Tetapi dia tidak pernah kembali. Chen Yong menangis di rumah sakit bahwa dia berumur 20 tahun, dia hanya ingin hidup. Chen Yong masih ditangkap dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Dalam perjalanan untuk mengawal Chen Yong, pasien leukemia mielogenous kronis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berhamburan ke jalan. Mereka melepas masker mereka satu persatu. Chen Yong, yang setenang Chen Yong di pengadilan, akhirnya meneteskan air mata. Saya bukan dewa obat. Film realis dengan kesadaran sosial yang nyata, telah membuat lebih banyak orang memperhatikan pasien leukemia dan penderitaan yang mereka hadapi. Setelah film dirilis, lebih banyak wilayah memasukkan obat-obatan mahal, yang memperpanjang hidup dalam asuransi kesehatan, untuk menghindari tragedi dalam film tersebut. Film ini juga memungkinkan penonton untuk melihat area abu-abu, di mana terlalu banyak perbedaan antara kebaikan dan kejahatan dan hukum. Orang baik belum tentu mendapatkan imbalan yang baik, dan kesulitan tidak selalu datang dengan sukarela, tetapi beberapa moral merasa nyaman.